Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini saya menghadiri pengukuhan guru besar, yaitu Profesor Dr. Muhammad Asrarun Ni'am Saleh, MA, sebagai salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia, ketua yang membidangi fatwa, dan memperoleh gelar profesor di bidang fikih di UIN. Dan ini saya kira memang kita penting melahirkan ahli-ahli fikih, karena banyak masalah-masalah hukum yang harus direspon. Masalah-masalah politik, masalah ekonomi, masalah budaya, masalah sosial, yang dimensinya itu juga domestik bahkan juga global. Ini harus direspon sehingga Islam bisa memberikan respon, menjawab berbagai. Dan banyak hal-hal yang dulu belum ada, sekarang ada. Banyak yang dulu sudah ada tapi tidak lagi relevan dengan sekarang, sehingga perlu adanya pembaharuan. Karena itu ahli-ahli seperti ini memang dibutuhkan dan perlu diperbanyak. Saya kira itu, ya. Assalamualaikum Pak, saya Fauzia dari Republika Pak. Izin terkait fatwa-fatwa ini Pak, kan kita saat ini ada di era digital begitu Pak. Kedepannya Pak, fatwa-fatwa yang sebaiknya seperti apa untuk di kalangan milenial saat ini Pak, untuk bisa menerima fatwa-fatwa tersebut, khususnya generasi muslim. Kedua, satu lagi Pak, kemarin kan Bapak memimpin rapat terbatas tentang Papua ya Pak. Dalam rapat tersebut apakah juga dibahas mengenai ini Pak, pembebasan sandera pilot Susi Air Pak? Karena kan pihak aparat menyebutkan bahwa sudah mengetahui titik koordinat, tapi dari pihak Selandia Baru meminta untuk tidak ada kekerasan. Upaya dari pemerintah seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, kalau sistem digitalisasi fatwa, dan itu saya kira menjadi kebutuhan, ya, sehingga fatwa-fatwa itu bisa diakses oleh siapapun. Bahkan sekarang kan bisa memperbandingkan fatwa Indonesia tentang satu masalah, bagaimana di Timur Tengah, bagaimana di fatwa di Mesir, di Darul Fatwa, bagaimana di Saudi, bagaimana, sehingga ada lebih mudah kita. Jadi kalau sebelum kita membahas fatwa, maka kita cari dulu fatwa-fatwa itu seperti apa, fatwa di sana seperti apa, kemudian di Indonesia seperti apa. Bisa saja berbeda dengan alasan karena tempatnya berbeda, waktu berbeda. Nah, dan juga setelah itu di-share, sehingga kita tidak sulit untuk mengambil fatwa, terutama untuk kaum milenial, ya. Sekarang tidak perlu datang kemudian menelpon, tinggal membuka saja fatwa ini tentang ini sudah ada, ya. Masalah pembebasan itu kebijakan. Kita pemerintah sudah dalam rapat koordinasi, kita sudah putuskan bahwa kita akan berusaha untuk membebaskan sandera dengan tentu kita menjaga keamanannya, jangan sampai menjadi korban sandera itu. Walaupun sebenarnya pasukan kita mampu dengan cepat sekali membebaskan itu, ya, mampu, kita memiliki kekuatan untuk membebaskan itu. Tetapi kita juga tentu memperhitungkan jangan sampai sandera itu cedera. So, ini kan pilot asing, jadi harus kita jaga betul. Karena itu kita mengutamakan diplomasi, ya, untuk bisa membebaskan itu. Tapi juga kalau memang diperlukan, tentu akan ada langkah-langkah lain yang kita ambil. Saya kira itu. Baik Bapak, izin Ayu dari Warta Ekonomi Pak, terkait dengan jabatan Pak Erick Thohir yang merangkap 2 jabatan sebagai Ketua PSSI juga. Apakah ada jaminan pemerintah bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu kinerja sebagai menteri dan dapat profesional ke depannya, mengingat banyak pengamat yang menilai federasi prestasi setelah dipegang menjabat. Terkait juga Pak, mohon izin kepada Pak Menpora, sebelumnya telah menyampaikan keinginannya untuk mundur secara informal dari jabatan Menpora Pak. Apakah Istana setuju dengan hal itu dan apa pertimbangannya?
Kalau memang setuju, adakah kriterianya Pak untuk menggantikan? Terima kasih Pak. Gini ya, jadi kalau ada rangkap jabatan kan memang banyak yang rangkap jabatan selama ini. Banyak menteri menjadi ketua cabang olahraga itu banyak. Untuk mendongkrak, memberikan ke cabang olahraga banyak. Jadi kalau seorang menteri merangkap, misalnya sekarang Pak Erick Thohir merangkap PSSI, itu memang bukan satu-satunya ya, sudah banyak dan tidak ada masalah sepanjang diizinkan oleh presiden. Ya, tinggal presiden izin apa tidak, itu masalahnya. Masalahnya Pak Menteri Olahraga itu nanti urusannya itu presiden ya yang jawab. Nah, kenapa Menteri Olahraga ini? Saya kira beliau sendiri